Di sini saya izin untuk mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu, Bu. Nama Ibu siapa? Oh, nama Ibu Ismail Lena, tuh biasa panggil dengan Ibu Lena. Baik, Bu. Iya. Langsung saja ya, Bu, ke sesi pertanyaan. Yang pertama, apakah Ibu sudah melakukan salah satu dari inovasi di bawah ini? Jika iya, inovasi apa yang sudah dilakukan? Untuk inovasi ya, terutama di TK Semaramat, alhamdulillah tahun ini kan kita mendapatkan bangunan baru ya, terutama di Saprasnya ya, sana yang inovasi sarana dan prasarana. Itu alhamdulillah pembangunan peresmian tepatnya di tanggal 22 Oktober kemarin pas hari santri. Alhamdulillah TK Semaramat mendapatkan gedung baru yang memang letaknya terpisah dengan lingkungan pondok ya, memang yang dulu dinilai itu kurang baik lah imbasnya dengan siswa TK. Alhamdulillah tahun ini kami diberikan sarana prasarana yang cukup membanggakan ya. Ini makanya kita juga insya Allah kedepannya lebih baik lagi. Baik, Bu, lanjut ke sesi pertanyaan kedua. Apakah inovasi unggulan dari sekolah yang Ibu pimpin? Untuk inovasi unggulan sendiri ini tadi termasuk dari sarana prasarana, kemudian juga dari kurikulumnya, yang mana kurikulum tidak hanya kurikulum dinas ya, yaitu K13, tapi kita menggabungkan dengan kurikulum yayasan, di mana ada beberapa kegiatan ya yang terlingkup di kurikulum yayasan itu, termasuk adanya pembelajaran metode UMI yang sebelumnya memang belum ada ya. Kita berjalan itu baru 2 tahun sekarang, maksimal lebih tingkatnya tuh yang tahun sekarang gitu ya, karena dulu kan masih di masa pandemi ya, jadi kurang efektif. Nah, itu ada pembelajaran metode UMI di mana guru-gurunya juga sudah di training mengikuti pelatihan selama 3 bulan, dan itu untuk kelulusannya sendiri ada ujian sertifikasinya. Jadi tidak sembarangan yang mengikuti pelatihan UMI itu bukan asal bisa mengajar, ada sertifikatnya. Nah, di sini alhamdulillah kemarin yang lulus itu ada 3 orang ya dari 6 guru karena memang dites juga kelulusannya ya, seperti itu. Jadi ada dari sarana prasarana, kemudian juga dari model pembelajarannya sendiri. Dan karena kita alhamdulillah banyak ruangan, kalau sebelumnya kita hanya 4 ya. Nah, sekarang kita di sini ada 6 ruangan, di mana satu tuh khusus untuk cover tadinya di awalnya, cuma mungkin tahun ini kita belum menerima karena masih masa seperti ini ya. Nah, di sini ada 6 ruangan, itu ada 4 untuk kelas, 1 untuk khusus komputer, dan 1 untuk ruangan indoor. Kemudian ada model pembelajaran sendiri secara kalau ini berpindah-pindah itu sistem berpindah-pindah tempat, circle, itu namanya tuh metode circle itu ya, perpindahan. Jadi anak tuh nggak hanya satu ruangan dalam satu hari, dia berpindah tempat. Memang kalau dari awal kan bingung ya anak, Bu aku masuk mana. Jadi dengan didampingin sama gurunya, dimasukin ruang 1, ruang 2 gitu kan nanti. Nah, ketika kedepannya itu sudah hafal sendiri, jadi anak begitu guru masuk, datang ke sekolah, simpan tas di kelas dia yang pelajaran intinya, kemudian dia langsung masuk ke ruang UMI masing-masing. Nah, jam keduanya dia ingat kemana. Jadi ada sekarang itu lebih di ada bagian-bagian sendiri. Jadi misalkan 1 jam khusus untuk pembelajaran metode UMI, 1 jam untuk gemar membaca. Nah, kemudian di jam terakhirnya itu pembelajaran di kelas klasikal. Jadi lebih terinci ya, terlihat juga anaknya. Jadi ada minimal itu 10-15 siswa. Lebih terkondisikan ya. Kalau sebelumnya kan 25-24 satu kelas tuh, kebayangkan dari pagi sampai siang satu tempat di situ ya, dengan guru yang sama juga gitu. Jadi alhamdulillah sekarang lebih efektif lagi di model pembelajarannya. Baik Ibu, lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana deskripsi inovasi tersebut? Tadi sudah dijelaskan ya, gambarannya seperti itu. Jadi lebih pembelajaran itu lebih intensif ya kalau dibilang ya. Kemudian juga kan arena bermain juga lebih luas lagi. Kemudian kita alhamdulillah di sini protokol kesehatannya juga lebih dijaga, orang tua juga tidak ada yang menunggu di ruangan, apalagi di ruangan ya, di luar juga alhamdulillah tidak ada. Jadi orang tua itu hanya antar jemput di depan saja, dan kita sudah kondisikan di mana guru pembimbing itu ada di tiap-tiap sudut. Jadi misalnya kedatangan siswa
ada di gerbang utama, gerbang samping, di belakang, dan di kelas masing-masing itu ada. Jadi misalkan berarti empat ruangan ya, 4 titik ya, jadi terkondisikan. Selanjutnya ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana respon orang tua atau siswa atau guru atau masyarakat terkait inovasi yang dibuat? Ya, alhamdulillah sangat mendukung sekali ya dengan adanya inovasi yang saat ini kita terapkan, dan orang tua juga memberikan apresiasi. Memang kalau namanya sosmed itu kan kembali ke masalah biaya, tapi kita kembali ke pelayanannya ya, yang berbeda dengan TK yang lainnya juga seperti itu. Jadi kita utamakan dari kualitas dan kuantitasnya. Yang pertanyaan yang terakhir, apa saja manfaat dan keuntungan dari inovasi tersebut? Manfaatnya itu diantaranya kita tujuan ke PSB ya, PPDB itu ya, alhamdulillah. Jadi respon orang tua juga melihat memang ada unggulan dari Ar-Rahma, seperti tadi ya program tahfidnya itu, yang mana anak-anak udah ada yang hafal juz 30 gitu kan, kemudian sudah bisa lancar membaca Al-Quran kan, pembiasaan seperti itu. Alhamdulillah responnya sangat baik, dan manfaatnya tadi kembali ke PPDB kita. Kemudian juga dari pelayanan ke masyarakatnya juga kita bukan hanya pandangannya itu bukan hanya Ar-Rahmat itu sekolah yang mahal, tidak, justru kami di sini memberi kesempatan untuk anak-anak yang duafa ya, terutama untuk anak yatim piatu itu dibebaskan dari biaya administrasi sekolah. Itu mungkin kan kalau di Ar-Rahmat itu tidak hanya daerah Waragatis saja ya, dan di luar desa juga banyak. Cuma di luar itu kebanyakannya takut dari masalah biayanya. Padahal kita di sana ada program sendiri ya. Kemudian juga insya Allah dari pelayanan juga kita lebih bagus istilahnya kualitasnya, insya Allah. Baik, Ibu, pertanyaannya sudah selesai. Mungkin cukup sekian ya, Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Inha Pertiwi. Di sini saya izin untuk mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan. Sebelumnya kita berkenalan terlebih dahulu. Nama Ibu coba. Perkenalkan, nama saya Isma Yelena, biasa dipanggil Ibu Elena. Baik, Ibu, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apakah Ibu sudah melakukan pelatihan kepada guru dalam mengikuti webinar atau workshop mengenai pembelajaran jarak jauh untuk anak usia dini? Mohon dijelaskan, Bu. Alhamdulillah untuk pelatihan sendiri webinar itu kita sudah sampaikan ke guru, dan guru sudah mengikutinya, termasuk pelatihan tentang cara pembuatan pembelajaran ya, seperti bikin video-video pembelajaran daring gitu ya. Alhamdulillah sudah diikuti oleh semua guru lakukan, jadi sama-sama. Baik, Ibu, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Berdasarkan masalah pembelajaran jarak jauh, aplikasi atau platform apa saja yang sudah Ibu anjurkan atau sepakati untuk digunakan? Untuk aplikasi sendiri kita menggunakan seperti Meet ya. Kan ada kegiatan apa, memang terbatas ya, kalau namanya Meet itu tidak semua misalkan keluarga bisa masuk semua, tapi kita juga memakai WA juga, jadi pembuatan video, kemudian yang diceritakan di YouTube Ar-Rahmat itu, tapi Ar-Rahmat itu ada, jadi perlu dia videonya oleh pembuatan video di konten. Baik, Ibu, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah inovasi tersebut memberikan dampak positif? Jika iya, dampak apa yang diberikan? Untuk jarak jauh, terutama pembuatan aplikasi ini, alhamdulillah ya, dampaknya positif, sangat-sangat positif ya, karena kan memang kembali ke dirinya sendiri, jadi bisa menambah wawasan juga ya, jadi terbuka tentang IT ya, tidak gaptek ya, itu agak sangat positif sekali. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apakah inovasi tersebut memberikan dampak negatif? Jika iya, dampak apa yang diberikan? Menurut saya enggak ya, justru ini menambah wawasan kita untuk melek terhadap IT ya. Bagus, positif.
Ibu lanjut ke pertanyaan yang kelima. Bagaimana respon siswa atau orang tua atau guru atau masyarakat terhadap inovasi yang dipilih oleh pihak sekolah tersebut? Kalau untuk kesulitannya sendiri mungkin bagi orang tua ya, yang namanya pembelajaran daring itu kan membutuhkan kuota ya, kemudian apa namanya jaringan yang mungkin kuat bagus kan, karena kita sini kan termasuknya apa ya, daerah pedesaan ya, yang tidak selamanya apa namanya jaringannya bagus atau kuat, kemudian juga tidak semua orang tua itu kan memiliki kuota yang cukup, tapi untuk cukup itu lumayan ya, berapa menit itu habiskan berapa kuota. Nah, untuk anak-anak sendiri mungkin kita lebih apa ya, karena memang kebanyakannya anak kan dibiasakan untuk tidak memegang HP. Dan ini kelemahannya tuh anak yang tadinya sedang dalam terapi, istilahnya apa ya, latihan tidak pegang HP, kalau tidak mau kan ya lewat video kan, kirim lewat WA. Ini imbasnya jadi ke siswanya ya. Ya memang sih harus dari pendampingan orang tuanya ya. Kalau orang tuanya dia bisa mendampingi, insya Allah tidak separah yang kita bayangkan gitu kan ya. Baik Bu, lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Apa saja kesulitan yang Bapak atau Ibu hadapi saat melaksanakan pembelajaran jarak jauh untuk anak usia dini? Kesulitannya tadi ya, paling untuk apa namanya, itu kan tidak semuanya menguasai IT ya. Kemudian yang kami juga berjauhan gitu kan, seperti daerah apa ya, pedalaman bukannya pedesaan banget ya, paling kelihatan ya sih guru-guru itu tidak semuanya menguasai IT ya. Jadi memang alhamdulillah kami di sini ada 2-3 yang minimal mengerti lah cara pembuatan video-video dari yang lebih gitu ya. Jadi kita saling kerjasama aja, ada pembagian tugas masing-masing. Baik Ibu, pertanyaannya sudah selesai. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.